Satu hal yang menarik itu di Indonesia orangnya kreatif ya. Kreativitas sebenarnya yang satu modal utama di dalam desain RPJMN misalkan itu arahnya bagaimana memproduksi workers. Ini menjadi masalah mendasar tentang bagaimana sebenarnya kita mendesain tujuan berbangsa bernegara. Masih ada ruang-ruang kosong yang belum sentuh tapi sudah lompat. Penting bagi kita untuk kenali kembali sebenarnya tradisi kita itu berdiskusi. Bagaimana sih kebijakan pendidikan kita? Apa yang mau kita harapkan? Selamat datang di UTAS Kemitraan, portal diskusi yang melihat sudut pandang kemitraan di isu tata kelola pemerintahan. Sore ini kita sudah bersama Ahmad Kisai, PhD. Selamat sore, Mas Kisai. Selamat sore. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Iya. Nah, selanjutnya mungkin saya bisa sebut Mas Kisai ini Gus Kisai ya. Kalau melihat dari penampilan dan sebagainya. Gus Kisai, kalau kita lihat Gus Kisai lulusan PhD dari India ya, Gus. Nah, ini ada yang menarik. Kenapa India, Gus? Sulit ya sebenarnya kalau dijawab jujur, tapi harus jujur ya. Harus. Jujur itu begini. Ke India. Orang kalau ngeliat India itu pasti ngeliat polisi di film itu pasti itu datang terakhir. Vijay. Inspektur Vijay yang terakhir itu. Tapi satu hal sebenarnya yang ketika saya memutuskan untuk berangkat ke India itu adalah murah. Biaya pendidikan murah itu yang pertama. Murah dibandingkan di Indonesia saat itu karena saya berangkat tahun 96 ya. Lumayan tua kayaknya. Enggak juga sih, masih muda, masih 13 ya. 30 ya. Jadi 96 saya berangkat, itu salah satu alasan adalah murah. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Itu bahasa pengantar yang digunakan. Meskipun di film India pakai bahasa Hindi, tapi di higher education dari 1 sampai S3 itu memakai bahasa Inggris. Yang ketiga adalah kualitas. Terbukti saya ada di sini, alhamdulillah. Bisa bersaing, bisa berkompetisi dengan lulusan-lulusan yang tadi disebutkan, misalnya dari Amerika, dari mana. Dan kalau kita juga melihat di banyak negara tersebut juga banyak lulusan India. Ada istilah brain drain ya tahun 70-an itu, di mana alumni India dari Bright University yang bagus-bagus itu pergi ke Amerika, ke Inggris atau kemana itu, kemudian mereka yang mengisi ruang-ruang kosong untuk pekerjaan-pekerjaan spesialis ataupun juga mereka melanjutkan sekolahnya. Ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan India itu meskipun murah dari segi biaya itu bagus dan kompetitif. Itu sih alasannya paling utama, murah lagi. Iya. Jadi murah tapi tidak murahan. Oh tidak, alhamdulillah. Film India juga tidak murahan kok. Nah, artinya begini Gus, ini kan murah, tapi kemudian di sisi lain berkualitas. Kalau tadi Gus Kisai membandingkan dengan Indonesia, waktu itu relatif lebih mahal di Indonesia. Mahal. Tapi secara kualitas, misalnya tadi bisa dibandingkan. Menurut Gus Kisai, apa sih yang kemudian membedakan kualitas pendidikan di India dan di Indonesia? Kalau boleh bercerita ya, sebenarnya kalau boleh jujur, satu hal yang menarik itu di Indonesia orangnya kreatif ya. Kreativitas sebenarnya yang satu modal utama, sehingga sebenarnya kalau dibandingkan dengan India, kualitas India harusnya sih setara di level tersebut. Yang membedakan adalah satu bahasa. Bahasa Inggris itu, kalau kita lihat dimanapun ya orang India cerewet, ngomong bahasa Inggris jago. Orang Indonesia gak banyak bicara, langsung boom dihantam gitu. Artinya action langsung. Artinya bahwa sebenarnya ya kalau boleh jujur sebenarnya kan kualitas di Indonesia, kualitas pelajarnya sebenarnya juga nggak kalah. Masalahnya kan artikulatif itu kurang, kemampuan mengartikulasikan idenya seperti orang India itu minim. Nah sebenarnya orang India kalau pernah melihat film Three Idiots itu kelihatan sekali bahwa mereka itu textbookis gitu. Jadi kalau buku ini bisa hafal semua. Jadi dari A sampai Z huruf mana di halaman berapa itu hafal. Makanya di dalam kritik terhadap pendidikan India itu kan di satu scene di film itu
Coba cari definisi dari rajulization. Dicari di semua buku babon itu nggak ketemu. Memang itu creation dari si American gitu dari film itu yang mengetes itu. Artinya bahwa dari sini ya kualitas bisa dibangun sebenarnya, dan kemampuan memahami textbook, mengartikulasikannya dalam bahasa yang bagus itu menjadi satu modal penting bagi India, sehingga mereka bisa lebih kelihatan bagus, tapi memang bagus ya, lebih kelihatan bagus daripada kualitas yang ada di Indonesia. Memang tidak menampik fakta, kita juga punya masalah besar dalam pendidikan. Grade-nya istilahnya peningkatan dari bawah sampai akhir, kurikulum dan lain-lain itu kita bicara kreativitas, tapi kadang juga nggak jelas yang mana. Itu yang menjadi tantangan menarik ya sebenarnya untuk direspon dibanding India dan Indonesia tadi kurang lebih. Kalau soal tadi Indonesia punya kreativitas, sementara agak sedikit kurang di artikulasi. Nah, bagaimana caranya meningkatkan artikulasi pendidikan di Indonesia? Meniru yang India lakukan. Sebenarnya kebijakan ajak itu penting. Di India itu yang saya perhatikan, saya 10 tahun di sana kurang lebih, dari 96 2006. Jadi bukan yang di S3-nya, tapi di S1, jadi sampai dari PA sampai jadi. Dari S1 sampai S3? Dari S3, jadi lumayan tahu lah bagaimana prosesnya. Memang itu yang saya alami, ya rasakan bahwa keajikan dari sebuah sistemnya itu kelihatan. Memang nanti masalahnya adalah ketika dia harus ke pasar, ketemu ke market, itu biasanya ketemu masalah-masalahnya. Ini yang menjadi tantangan di India. Makanya tadi refleksi ke film tadi, itu juga menunjukkan tantangannya. Ketika settingannya seperti ini, settingannya masa lalu dan lain-lain, ya akhirnya ketika dihadapkan pada fakta harus kompetisi di dunia yang disruptif saat ini misalkan, yang penuh dengan kreativitas, itu menjadi tantangan sendiri. Textbooks nggak ada, kreativitas yang harus dimunculkan. Dan ini yang sebenarnya menjadi penting. Jadi kalau tadi pertanyaannya, bagaimana kita mengejar hal tersebut, misalkan ya yang paling utama sebenarnya kebijakannya harus jelas. Bagaimana sih kebijakan pendidikan kita? Apa yang kita harapkan? Apakah kita ingin pelajar Indonesia lulusan itu jadi pekerja saja, atau menjadi orang yang memang juga mengerti, bisa melakukan artikulasi dan juga merubah kebijakan misalkan. Ini yang belum kelihatan. Kalau kita lihat di dalam desain RPJMN misalkan, itu arahnya bagaimana memproduksi workers. Ini menjadi masalah. Artinya kan kalau ingin bangun workers, berarti kan kita diorientasikan sebagai pasar doang. Pasar ya artinya nggak perlu artikulatif. Yang penting Anda patuhi aturan, selesai kan? Mungkin simpelnya seperti itu. Jadi desain besarnya harus clear, step by step-nya harus jelas, pengawasan juga penting sebenarnya. Ini menjadi kunci sebenarnya yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk memperbaiki bagaimana kita memperbaiki pendidikan di Indonesia. Artinya tidak kemudian hanya mempersiapkan pekerja saja. Tadi kan disampaikan RPJMN targetnya hnya menyerap tenaga kerja. Yang kelihatan seperti itu. Jadi bahwa di dalam perencanaan itu baik sekian tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, maka akan ada lulusan sekian yang siap kerja misalnya. Berarti kan itu bekerja secara. Dan kalau kita lihat yang diperkuat apa SMK-nya, kejuruan kan misalnya, bukan keilmuan yang mungkin secara jangka panjang diperlukan. Tapi bekerja belum tentu itu juga relevan untuk 5-10 tahun ke depan misalkan. Itu sih yang saya maksud tadi itu. Oke. Apakah ini ada relevansinya dengan gini, Gus? Jadi saya pernah mendengar ada anekdot yang menyebut di dalam sebuah forum 3 negara besar di Asia berdiskusi cukup intens begitu. Cina, India, dan Indonesia, itu 3 negara besar secara penduduk maupun luas. Nah, ketika Cina ditanya kira-kira ke depan mau apa yang dilakukan, Cina kemudian punya set tinggi, dia ingin menguasai hardware dunia. Makanya kita lihat sekarang hampir semua teknologi yang berbentuk hardware itu sumbernya dari Cina. Kita bisa lihat. Terus kemudian saat India ditanya, kemudian India menjawab, saya mau menguasai softwarenya dunia. Makanya kita lihat pimpinan-pimpinan atau top levelnya startup di dunia itu rata-rata adalah dari India dan sebagainya.
ketika Indonesia bingung apalagi yang mau dikuasai. Akhirnya Indonesia ya udahlah kita nowhere saja. Nah, apakah ini yang kemudian menjadikan Indonesia tidak terlalu bisa bermimpi tinggi seperti India dan China dalam konteks pendidikan, Gus? Yang perlu saya tanyakan, itu yang ditanya siapa? Kalau ditanya Gus Dur, bisa jawab. Gitu saja repot. Gitu saja repot, betul. Tapi gini ya, menarik ya itu anekdot yang disampaikan tadi, bahwa ketika mengenai nowhere artinya ada masalah mendasar di Republik ini, ada masalah mendasar tentang bagaimana sebagai kita mendesain tujuan berbangsa bernegara, dalam artian menerjemahkan ya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar itu sudah clear sebenarnya, berdasarkan berbangsa, kesejahteraan, perdamaian, itu kan sudah jelas sebenarnya tujuan-tujuan tersebut. Tapi menurunkannya ke dalam action dan kebijakan yang jelas, sehingga tadi contohnya India sekarang tidak hanya software make in India, jadi mereka juga jelas apa yang mau dibuat itu juga clear bahwa mereka pada titik harus menguasai, harus kompetisi dengan Cina. Tidak hanya di software, tapi hardware-nya juga. Meskipun juga prosesnya juga panjang dari awal sampai mereka clear kepada menyampaikan make in India, itu juga prosesnya nggak mudah. Mereka bagaimana negosiasi dengan investor, dengan Jepang soal otomotif misalkan, atau bagaimana membuka pasar, terlibatan swasta dalam membangun negara. Kebijakan jelas. Bagaimana memproteksi heavy industries misalkan, yang dasar misalkan itu jelas. Ini setelah itu apa selanjutnya? Ketika siap human resources-nya, siap kebijakannya, siap pasarnya, maka mereka berani untuk mengatakan make in India products, technology wise, software tadi salah satunya, human resource juga, dan juga tentunya produk-produk teknologi. Ini yang clear di dalam perencanaan yang saya lihat ya. Di Indonesia tantangannya di sana, artinya dengan perubahan kita dari reformasi tidak adanya GBHN itu juga sebenarnya mengganggu. Mengganggu artinya tidak ada kejelasan di dalam rentang waktu yang berapa tahun kita akan kemana, step by step processes gitu kan. Tapi kemudian kita punya RPJPN sebenarnya, yang sebenarnya juga 1, 2, 3 ini sudah jelas apa yang dicapai. Tapi kemudian penerjemahan kemudian kebijakan-kebijakan teknis, ini tantangan yang lain. Dengan demokratisasi kita, dengan kontrol yang minim, artinya kalau di India ada central planning seperti Bappenas yang mampu melakukan pengarahan ataupun perumusan kebijakan, perencanaan dan konkret clear, itu di kita tantangannya di sini. 3-4 tahun lalu ketika kita bekerja bersama di program LEAD saat itu juga isu soal bagaimana mentransformasikan Bappenas misalkan menjadi tank-tank dari presidenan banyaknya Pak Jokowi misalkan, itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan. Bisa nggak? Apakah itu juga efektif nantinya? Bagaimana pola relasi dengan kementerian lain? Nah, ini pertanyaan yang akhirnya juga belum terjawab sekarang. Bappenas transformasinya menjadi sebuah kementerian yang dulu di zaman Pak Harto ya, zaman waktu itu juga cukup kuat. Sekarang ini juga hanya merencanakan yang tidak bisa mendorong secara kuat eksekusi dari kebijakan tersebut. Karena ya salah satunya memang koordinasi, salah duanya mungkin komitmen politik, kita bisa juga lihat seperti apa, dan juga desain besarnya itu seperti apa sih? Nah, RPJPN step by step itu apakah sebenarnya sudah tercapai? Apakah sudah bisa didapatkan atau masih ada istilahnya? Gitu, artinya masih ada ruang-ruang kosong yang belum sentuh tapi sudah lompat. Ya kan? Kita membuka diri misalkan dengan ASEAN Community misalkan kemarin. Itu ada waktu dari 2000 sampai 2015, ada 10-an tahun kurang lebih ya, menyiapkan. Apa kita melakukan itu? Yang menyiapkan pasar doang. Pasar pun juga akhirnya yang terjadi dampaknya kepada informal sektor misalkan, atau pasar digital. Itu yang menjadi tantangan-tantangan. Jadi ini menurut saya penting ya untuk dilihat, ditelaah ulang desain besar kita seperti apa. Perlu bersama-sama lah. Ya, apakah itu problem artikulasi? Balik lagi ke tadi soalnya. Artikulasi ide mungkin juga di situ. Artinya apa? Artikulasi ide dari mimpi, ide kepada kebijakan itu seperti apa sekuensnya? Kalau dalam partai politik yang beberapa tahun kita kerjakan melalui program ini ya, program Inspire ini adalah
bagaimana menerjemahkan ideologi ke dalam manifesto politik, kepada kampanye, kepada program. Ini aja bermasalah. Artinya belum tentu si politisi dari partai A itu memahami ideologinya, atau belum tentu partai A yang ideologinya A menerjemahkan manifesto politiknya sesuai dengan ideologi itu misalnya. Sehingga dari sini kan ketika mereka memenangkan pemilu, kontestasi politik, mereka memimpin kan, otomatis kan menjadi pertanyaan kemana, bagaimana penerjemahan itu, bagaimana mengkorelasikan artikulasi di sini yang juga penting, artikulasi kebijakan, bagaimana menerjemahkan ide ataupun juga mimpi tadi menjadi hal konkret, ini menjadi problem ya, permasalahan, tantangan lah kalau kita mau. Kalau problem nanti optimis sulit. Jadi kan gitu aja kalau repot kan itu. Kalau kita mau optimis, ini permasalahan yang harus diselesaikan bersama. Iya, bismillah, insya Allah itu kan kita harus optimis ya, gimana pun juga harus ada upaya itu. Kalau kita lihat India itu kan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia ya. Negara terbesar, bukan negara demokrasi terbesar, bukan salah satu. Negara demokrasi terbesar ya, karena China belum itu ya. Ya, mereka mengatakan demokrasi, tapi kan definisinya berbeda. Iya, oke. Berarti kalau definisi kita sepakat bahwa India negara demokrasi terbesar. Betul. Nah, sementara Indonesia juga jadi salah satu negara demokrasi terbesar. Nah, kalau kita bandingkan demokrasi antara India dan Indonesia itu seperti apa? Tadi kan Gus menyebut 10 tahun di India, pasti sudah hafal, khatam ibaratnya dengan membandingkan ya, memang begini ya, kita belum bisa mengenai apple to apple ya, dua apple sama ya. Artinya kan dari kompleksitas, dari tradisi berdemokrasi India Indonesia itu ya memang tidak setara sebenarnya dibandingkan tradisi berdialog. Dan ini saya joking di saya bahwa di India kamu bisa ngomong, berdebat sepuasnya tanpa ngangkat tangan. Di Indonesia banyak ngomong nih, bambung. Jadi apa tradisi argumentatif ini tidak kelihatan ya, atau mungkin sebenarnya ada. Kalau kita ke desa kan berdialog, bermusyawarah, dan mungkin kemudian yang terjadi karena bisa di stres, bisa di sistem yang tidak mendukung, yang lebih kelihatan ringan tangan. Ringan tangan artinya suka mukul, bukan ringan tangan membantu ya. Jadi ini menjadi tantangan sendiri. Nah, di India sendiri itu tradisi berdialog, tradisi berargumen itu sudah mendasar di sana. Sehingga kalau kita bersepakat dengan democracy starts with dialogue, bahwa demokrasi dimulai dengan berdialog, maka penting bagi kita untuk kenali kembali sebenarnya tradisi kita itu berdiskusi. Ngopi kan berarti kan kita bercengkrama, bertukar pikiran, entah apapun yang ditukar ya, pikiran apapun misalnya. Tapi itu menjadi ruang-ruang yang bisa dikembalikan. Artinya kan kalau kita berangkat dari situ, rootnya hampir sama. Cuman kan proses India berdemokrasi dari 47 sampai sekarang misalkan, ada interupsi tahun 79 misalkan. Kita 45 55, habis itu 55, 57, 59 masalah. 59 sampai 65 juga bermasalah. 65, 66 sampai 98 bermasalah juga. Kita baru 98 sampai sekarang. Ini masih mencari sebenarnya. Cari bentuk ya. Cari bentuk ya beberapa waktu lalu kalau kita menuju beberapa data, karena kan Arif juga seorang peneliti yang banyak membaca data. Seolah-olah kita sudah bagus di data-data itu kan, misalnya di angka-angka partisipasi, angka-angka kebebasan. Tapi sebenarnya juga apakah itu benar bermakna, itu menjadi pertanyaan yang jadi penting. Dan apakah ada pergeseran sebenarnya bahwa saat itu ketika indikatornya adalah partisipasi, indikatornya adalah bebas ngomong, sekarang nggak bebas ngomong, tapi partisipasi juga ada, misalkan ya, itu apakah ada pergeseran atau kita masih di level yang sama? Jadi membandingkan India dan Indonesia dalam demokrasi memang sesuatu yang penting diperdalam buat saya. Saya tidak bisa menjawab dengan pasti bahwa ini adalah dua entitas yang bisa diperbandingkan secara sama, karena kompleksitas India lebih kompleks dari Indonesia. Kompleksitas bahasa juga nggak masalah. Kompleksitas politiknya itu juga menjadi masalah. Kita
kenal soal politik identitas ya di Indonesia. Mungkin agama, kesukuan kan tidak begitu kelihatan di Indonesia, ya kan? Tapi di India sukuan, subkasta, kasta itu berpengaruh wilayah itu jadi sangat tinggi sekali. Jadi itu yang sebenarnya menarik. Nah, satu hal yang perlu mungkin saya sampaikan bahwa argumentativeness of Indians itu sebenarnya menjadi salah satu titik tolak mereka seperti saat ini. Ini seperti Amartya Sen menulis di 2006 lalu sebuah buku The Argumentative Indian, salah satunya adalah itu. Dan demokrasi dituliskan oleh Amartya Sen di buku tersebut bahwa itu menjadi pijakan bagi India untuk terlepas dari ancaman-ancaman misalkan soal kelaparan, ancaman-ancaman dari tirani dan lain-lain. Memang menarik, memang terjadi, tapi juga saya tidak mau memuji setinggi langit demokrasi India. Banyak flaw-nya di saat ini kalau kita refer kepada ranking of democracy, sama-sama via flawed democracy India Indonesia dengan semua karakteristiknya. Iya, hampir sama tapi, ya. Sama, tapi saya bangga jadi orang Indonesia lah. Iya. Nah, tadi saya menangkap poin penting tradisi berdialog, Gus. Tadi kan di India kan berdialog kita bisa sampai pagi pun tidak pernah ada terjadi perkelahian misalnya. Kalau di Indonesia relatif main tangan, main kaki dan sebagainya. Nah, apakah ini kemudian salah satu bagian dari kekurangan demokrasi di Indonesia? Karena sebenarnya kan demokrasi itu menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan termasuk tadi berdialog. Ini gimana, Gus? Pada intinya sama sebenarnya. Hal-hal yang dijadikan fondasi sama. Prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi yang udah itu sama sebenarnya. Yang menjadi pembedaannya adalah salah satunya yang bisa kita lihat adalah sistem politiknya bisa jadi. Kan mereka parlementarian, kita presidensial misalkan. Atau juga ya yang paling jelas adalah umurnya itu berbeda. Umur berdemokrasinya itu berbeda. Kita baru merasakan seperti yang dirasakan India yang saya alami di tahun 2006 itu ya mulai 98 ke sini misalkan kita bebas berekspresi, kita bebas menyatakan pendapat, meskipun juga ada sebenarnya akhirnya kekanan-kekanan yang terjadi. India juga sebenarnya juga terjadi juga bahwa tidak sepenuhnya itu ada kebebasan di sana yang full bebas untuk mengekspresikan. Ada batasan-batasan yang disepakati karena kan ada norma yang disepakati oleh sebuah negara. Mana yang boleh, mana yang tidak, gitu kan gitu misalnya. Jadi nggak semuanya bebas itu. Kan berekspresi seperti apa itu tidak ada aturannya. Jadi memang kalau saya mengatakan ya kita masih muda, saya masih muda, Anda senior saya yang muda kan gitu. Jadi kita masih muda dalam berdemokrasi. Saya sendiri juga sedang masih belajar juga. Tentunya ini menjadi pembelajaran penting bahwa di Indonesia dialog sebenarnya juga terjadi ya. Kalau dari panjang terlibat saya di kemitraan misalkan, bagaimana kita mendorong demokrasi dialog misalkan, bagaimana kita mendorong partisipasi publik, ruang-ruang dialog itu juga sebenarnya terjadi. Bahwa yang menjadi masalah adalah setelah dialog itu apa, itu yang jadi masalah sebenarnya kan. Program kita yang saya terlibat di dalamnya dari 2005 ini misalkan Inspire ini juga kita ingin mendorong open sistem misalkan, bahwa sistem politik yang lebih terbuka, sistem politik yang membuka ruang interaksi, membuka ruang proses policy influencing yang lebih tegas lagi. Faktanya memang itu belum sepenuhnya bisa terlaksana. Ya kita invited, kita diundang, kita berpartisipasi. Sebatas itu, kita belum make decision. Apalagi masa pandemi ini, we don't make decision. Kita tidak membuat keputusan dalam kebijakan-kebijakan yang ada gitu, nasional yang sangat mempunyai dampak kepada kita. Omnibus Law misalkan, Undang-Undang KPK misalkan, Undang-Undang MK misalkan, kita terlibat intens, sebagian dari kita terlibat, atau sebagian kita juga tidak terlibat juga. Akhirnya kan we don't make decision, kita tidak membuat keputusan untuk di-disman. Memang ini yang sebenarnya menjadi tantangan. Yang menarik di India di beberapa waktu terakhir ini, sekitar 2-3 mingguan nggak salah, atau bulan lalu November ya berarti. Nah, itu kan pemerintah India memutuskan sebuah undang-undang soal
petani misalnya. Petani. Nah, ini menurut para petani ini tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka akan protes. Apa yang dilakukan protesnya? Masih menuntut Delhi sampai saat ini untuk bagaimana undang-undang itu dicabut. Nah, misalkan seperti itu. Jadi meskipun di proses awalnya mereka tidak intens terlibat, tapi ada proses untuk terlibat dalam membuat keputusan. Orang tidak minum, tidak makan dalam beberapa waktu kan masalah kan. Ya. Nah, bila petani lifeline-nya mengatakan kami nggak akan supply, apa yang terjadi? Ya. Jadi kan ada pressure, ada ini kan contoh-contoh bagaimana dialog tadi baik secara face to face, secara berdamai atau juga dialog yang memang yang tegas seperti itu, ataupun dengan bentuk yang pressurizing di policy makers seperti itu. Itu penting sebenarnya. Nah, tadi kalau kita bicara soal tadi undang-undang petani, Gus, artinya sudah diketok oleh parlemen, sudah. Tapi kemudian diprotes dan sejauh ini protesnya sudah masih berlangsung. Artinya kan belum ada hasil, ya. Tapi para petani itu sudah mengepung Delhi, ya. Delhi itu ibu kota politik ya, yang saat ini sedang dikepung oleh para petani dari Punjab, Haryana, yang lain yang lumbung-lumbung pertanian. Gitu ya. Karena 40% pertanian di India itu disupport dari daerah-daerah seperti Punjab dan lain-lain sekitarnya itu, kan di daerah yang subur misalnya. Nah, ini artinya bahwa kalau mereka terus, artinya kan ada penting untuk melihat proses selanjutnya. Mereka menekan, ada respon apa tidak, bagaimana mau direspon, ini menjadi hal-hal yang berjalan. Memang terakhir ada dialog ya, tapi belum menemukan titik temu apa yang perlu diperbaiki, apakah dicabut atau direvisi dan lain-lain. Berproses, artinya kan pressure secara kekuatan, presence yang berbeda dengan para petani mengepung Delhi dan dialog yang dibuka. Ini adalah satu contoh menarik. Andai kan misalkan Omnibus Law, misalkan yang ngasih kita banyak debatan saat ini ya, atau mungkin undang-undang minerba misalkan. Andai kan kita juga melakukan negosiasi seperti hal tersebut ya, bisa jadi bukan kemudian ya udah serahkan aja ke MK misalnya. Jadi kan politiknya nggak terjadi, tanggung jawab politiknya nggak terjadi loh. Penting untuk diperhatikan bahwa ini satu ya bahwa ada MK untuk menguji ya, tapi kan proses dialog itu berarti nggak terjadi. Itu yang menjadi catatan sebenarnya, bahwa di dalam satu diskusi dengan anggota DPR, dia mengatakan ya kita sudah buka ruang kok, kita sudah berdialog kok. Wujudnya apa? Berdialog versi anggota DPR. Berdialog, bertemu, didengar, iya. Tapi apakah itu akan dijadikan dasar keputusan? Kalau ternyata buktinya bukan, karena buktinya nggak seperti itu, gitu. Iya. Karena usulannya publik, jadi kemudian tidak ada bekasnya di undang-undang yang kemudian yang disahkan misalkan. Itu ya contoh-contoh yang perlu dicatat misalkan, bahwa kita berproses secara dialogis ya, tapi dalam make decision-nya masih perlu banyak perbaikan. Perlindungan data pribadi, kita tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari hak asasi kita yang wajib dilindungi. Apapun yang bisa diasosiasikan kepada seseorang, maka itu adalah data pribadi. Penting ya untuk mengetahui apa itu data pribadi, bagaimana mereka harus menjaganya, dan apa dampak yang akan terjadi bila data itu terekspos. Data is the new oil, ya, minyak baru. Apakah Anda sadar data Anda rentan? Kita bicara data pribadi, ini tidak hanya data digital sebenarnya.